Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ba'atsa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Muharrir al-bashariyati jami'an, mukhrijin nas minaz zulumati ilan nur, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Islamic Center Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada diri saya dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini saya ingin menyampaikan dan berbagi pokok-pokok pikiran mengenai bagaimana Islam membebaskan umat manusia di dalam kehidupan kita ini. Seorang sahabat, ya, saya kira beliau Rib'i bin Amir, ada ucapan yang sangat populer, ya, di mana beliau menyatakan, nahnu qaumun ibta'atsanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Kami ini umat, kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan kemanusiaan dari otoritarianisme agama-agama menuju keadilan Islam. Kami diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat. Ini ucapan yang luar biasa. Ya saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita sebagai seorang yang beriman diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan berhak disembah melainkan atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalimat ini dapat dikatakan sebagai kalimat pembebasan pada setiap individu orang-orang yang beriman. Di dalam ayat Al-Quran, surah Ali Imran 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ini seorang istri daripada Imran. Ini ibunda daripada Maryam yang kemudian melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Pada saat beliau mengandung, beliau berkata dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sungguh aku telah bernazar
ya Allah, bahwa apa yang aku kandung di dalam perutku ini, aku nazarkan menjadi seorang hamba yang dibebaskan hanya untuk mengabdi kepadamu. Jadi di dalam tradisi Bani Israel terdahulu, itu ada istilah membebaskan anak. Sejak orang tua masih mengandung seorang anak, itu sudah dicita-citakan agar kelak jika anak ini lahir, itu hidupnya itu diabdikan untuk menghidupi rumah-rumah peribadatan. Ya pada masa itu ya ada gereja, ada sinagog dan lain-lain. Ada kata muharrara. Muharrar ini orang yang dibebaskan dalam makna anak yang akan menjadi manusia nanti, yaitu Maryam. Itu sejak lahir, sejak di dalam rahim seorang ibundanya, itu telah dinazarkan hanya untuk Allah. Maka para mufassir menyatakan apa? At-taharrul minal ishtighal bi ghairillah. Dibebaskan betul Maryam ini dari berbagai macam jenis kesibukan duniawiyah. Tidak ada lagi memikirkan persoalan-persoalan duniawiyah. Ya, fokus untuk taatillah, untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ay khalis bihadhil ibadah. Murni betul hanya untuk menunaikan niat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang merdeka betul. Tidak lagi dijerat oleh berbagai macam kepentingan yang bersifat duniawiyah. Nah, sehingga para ulama kita ketika membahas tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran memerdekakan, membebaskan kemanusiaan, maka mereka mengatakan Al-Quran dan Islam mengajarkan bagi siapapun, baik itu individu atau kelompok masyarakat, al-haqqu fi an yaqul au ya'malu ma yasha. Dia bebas berkata-kata, membuat narasi, bebas untuk melakukan aktivitas apapun dengan catatan mimma la yunafil adil, selama tidak melanggar batas-batas keadilan dan proporsionalitas, wal qanun, tidak menabrak hukum yang berlaku di tempat tersebut, wala yadhur bil ghair, dan selama perbuatan atau perkataannya itu tidak memberikan dampak yang mudarat atau membahayakan bagi orang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, secara pribadi tidak ada orang muslim yang rela untuk menjadi hamba bagi orang lain. Jadi Islam sejak awalnya itu memerdekakan para budak. Karena apa? Manusia tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang hamba. Sebagai sebuah komunitas bangsa, tidak layak ada negeri yang terjajah di muka bumi ini. Maka setahu saya, para pimpinan kita di Muhammadiyah, mengapa kemudian memberikan saran untuk menolak tim kesebelasan yang datang dari sana? Itu diantaranya, alasannya adalah karena negara kita Indonesia secara konstitusional itu tidak memberikan ruang bagi penjajahan atas nama apapun. Jadi memang konstitusi kita mengatakan demikian. Maka memberikan ruang dan panggung bagi negara penjajah sebetulnya itu mencederai daripada makna kebebasan yang dijunjung di dalam konstitusi kita itu sendiri. Sebagai individu, masing-masing manusia berhak untuk mempertahankan dirinya. Sebagai individu, manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan seterusnya itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, pembebasan atau kebebasan individu di dalam Islam itu tidak sama dengan apa yang diusung oleh masyarakat sekular. Ketika mereka tidak memiliki batasan apapun, sehingga muncullah suatu kehidupan yang liberal misalnya. Apakah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Tidak bisa dikatakan pembebasan itu adalah eksploitasi daripada kemanusiaan. Tidak bisa dikatakan demikian. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, di
Di dalam Al-Quran, ya, ketika tadi saya sebutkan ibunda daripada Maryam ketika beliau mengandung anandanya dan kemudian bernazar kepada Allah agar anaknya ini dibebaskan untuk mengabdi, maka sesungguhnya ada beberapa catatan yang dapat kita ambil. Pertama adalah al-khulus min kulli qaid wa min kulli syirkin wa min kulli haqqin li ahadin ghairillah. Ada satu kesadaran orang tua bahwa besok anaknya yang akan lahir menjadi generasi muda adalah seorang sosok manusia yang terbebaskan dari segala macam jerat kesyirikan. Berbagai macam jerat ketaatan kepada siapapun yang melampaui batas-batas kebenaran yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-istiqamatu ala manhajillah. Orang yang bebas itu adalah orang yang bisa konsisten di atas jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengambil satu opsi di dalam kehidupan kita, maka percayalah dan yakinlah pilihan kita itu berdasarkan apa yang disebut dengan al-iradatul imaniyah. Kehendak yang bersifat imani di dalam diri kita, bukan hanya persoalan-persoalan yang bersifat pragmatis, apalagi bersifat permisif. Maka itulah kemudian mengapa ketika Allah misalnya mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Jadi ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu persoalan, tidak pantas rasanya bagi orang mukmin yang merdeka kemudian mencari jalan lain selain yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan seorang anak belia bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Kau jagalah Allah dengan menegakkan hukumnya, maka pasti Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kau jagalah Allah, maka Allah engkau akan dapatkan di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, law annal umma law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka ma yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalau semua umat ini bersatu, berkonspirasi, bersatu padu memberikan satu manfaat kepadamu, tidaklah manfaat itu terjadi kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Jika manusia semuanya bersatu padu berkonspirasi untuk mencelakakanmu, maka kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penjelasan akidah yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Betapa merdekanya seorang yang beriman. Ketika orang begitu risau dengan berbagai macam siasat di dalam kehidupan kita, berbagai macam strategi untuk saling menjatuhkan, tapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangankan hanya sekelompok kecil manusia, bahkan seluruh umat manusia ini berkumpul untuk mencelakakan ataupun memberikan manfaat, tidak akan pernah itu terjadi kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kita nggak boleh menjadi orang yang permisif. Bagaimana orang yang permisif di dalam hadis Rasulullah SAW? Di dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah SAW berkata kepada dia, la takunu imma'ah. Jangan kalian ini tidak punya prinsip di dalam hidup. Apa itu imma'ah? In ahsanan nas ahsanna. Jika orang melakukan kebaikan, kita pun juga akan melakukan kebaikan. Wa in zalamu zalamna.
Jika mereka melakukan kezaliman, kami pun juga akan melakukan kezaliman. Walakin wattinu anfusakum. Tetapi kata Rasulullah SAW, kokohkanlah pendirian dan karakter dirimu, kepribadianmu. In ahsanan nas antuhsinu. Jika mereka berbuat baik, kalian pun juga berbuat baik. Wa in asa'u fala tazlamu. Jika mereka berbuat keburukan sekalipun, maka kalian tetap menahan diri untuk tidak berbuat zalim. Dan itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Karena itu saudara sekalian, Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan kepada seorang gubernur Mesir waktu itu, Amr bin As. Beliau mengatakan, matasta'badtumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Bagaimana mungkin engkau akan memperbudak manusia sementara mereka itu dilahirkan dari rahim ibu mereka dalam keadaan orang-orang yang merdeka. Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan kepada kita, la takun abda ghairik wa qad ja'alakallahu hurran. Jangan pernah engkau menjadi hamba bagi siapapun di antara manusia selain Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah telah melahirkanmu, telah menciptakanmu dalam keadaan bebas. Jadi untuk menjaga kebebasan inilah saudara sekalian di dalam tradisi para nabi. Coba perhatikan. Semua para nabi berjuang demi menjaga kebebasan ini. Kita melihat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam membersamai kaumnya dari tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa pada masa itu. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kebebasan umatnya waktu itu. Sampai beliau mengizinkan umat Islam di awal sejarah untuk berhijrah ke Habasyah, di mana beliau menyatakan, fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad. Di Ethiopia ada seorang pemimpin yang tidak pernah menzalimi siapapun yang datang kepadanya meminta semacam suaka politik. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga bahwa umat manusia, baik secara individu ataupun kelompok, adalah orang-orang yang dijaga kebebasannya oleh Allah. Yang kedua, Islam mengharamkan namanya kezaliman dalam bentuk apapun. Maka Allah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Sungguh aku haramkan perbuatan zalim atas diriku. Maka Allah menyatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidaklah mungkin Allah itu melakukan kezaliman bagi siapapun di antara hamba-hambanya. Jadi satu kezaliman kata Rasulullah di dunia, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah, akan menjelma menjadi kegelapan-kegelapan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana jihad diajarkan. Sampai kemudian seseorang yang memiliki harta didatangi oleh perampok, lalu ingin merampas hartanya, dia jaga hartanya, mati orang itu menjaga hartanya, pun dikatakan oleh Allah mati di jalan Allah. Ada seorang perempuan punya kehormatan, didatangi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, ingin merendahkan martabat dirinya, dia pertahankan harga dirinya, mati dia, matinya pun juga di jalan Allah sebagai seorang syahid. Itulah bagaimana Islam menjaga kebebasan baik bagi kita pribadi ataupun kita sebagai suatu kelompok sosial. Bahkan jihad itu diwajibkan manakala satu negeri diserang oleh orang lain. Haram bagi para lelaki yang ada di negeri itu untuk meninggalkan medan perang. Dan itulah yang dilakukan dahulu. Ketika Bung Tomo minta fatwa kepada Hashim Asy'ari rahimahullah. Ketika juga pada tahun bulan Agustus 1946, pengurus besar Muhammadiyah waktu itu mengeluarkan satu edaran agar semua muda-mudi Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, Hizbul Wathan, berjuang mempertahankan Indonesia waktu itu akan dirongrong kemerdekaannya oleh negara-negara imperialis. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, karena itulah secara konkret ingin saya sampaikan, satu, Islam dan Al-Quran ini membebaskan kita dari rasa galau dan khawatir terhadap kehidupan. Mohon maaf, hari-hari ini angka menunjukkan orang begitu mudah untuk melakukan tindakan bunuh diri. Mengapa Anda risau tentang hal tersebut?
Saudara sekalian, di dalam Islam, satu-satunya sebab orang itu mati bukan karena sakit. Bukan juga karena dia kecelakaan lalu lintas. Walaupun berapa waktu lalu, pada saat dia kecelakaan lalu lintas, Allah kemudian tibakan ajalnya. Maka satu-satunya sebab orang meninggal adalah ajalnya telah tiba, bukan yang lain. Ada banyak orang sakit, tapi tidak berakhir dengan kematian. Ada banyak bayi yang kecelakaan lalu lintas, tapi juga hidupnya lebih panjang daripada orang-orang yang dewasa. Lalu mengapa kemudian kita risau tentang kematian? Aina matakunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau kematian itu datang, walaupun sampean bersembunyi di bangunan tinggi berbuat dari baja, mati itu akan menjemput. Maka pertama, bebaskan diri kita daripada takut untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, mari kita bebaskan dari diri kita dari apa? Rasa takut dan galau bahwa kita tidak bisa makan. Banyak teori tentang populasi di dunia ini. Tapi saudara sekalian, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Jangankan manusia, seekor binatang yang melata sekalipun dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kemudian ada anak-anak kita di UAD yang merasa tidak percaya diri untuk hidup di masa yang akan datang? Betul, kompetisi itu sangat keras. Tapi Rasulullah mengajarkan kita, lihatlah burung-burung di pagi hari. Mereka meninggalkan sarangnya dalam keadaan kosong perutnya. Dan kemudian mereka kembali semuanya dalam keadaan perut yang terisi. Taharrurha minal khawf alal mansib. Anda tidak perlu takut tentang jabatan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya, ini akan masuk tahun-tahun kita akan berseteru barangkali, na'udzubillah min zalik. Tahun-tahun politik, orang banyak risau apakah akan mendapatkan suatu jabatan atau tidak. Saya ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah risau tentang jabatan itu. Yang keempat, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah menjadi manusia yang hanya membeo pada sesuatu yang tidak pernah kita pahami dalam kehidupan kita. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat, mata kita, pendengaran kita, bahkan hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah ingin membebaskan kita agar kita tidak menjadi hamba bagi diri kita sendiri. Ya, Al-Quran juga mengingatkan kita, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Mungkin Anda tidak berbuat syirik dengan menyembah pepohonan, menyembah patung-patung, tapi manusia dengan syahwatnya bisa juga menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, inilah saudara sekalian yang saya muliakan, berbagai macam penjelasan para ulama kita, yang intinya adalah bagaimanapun kita sebagai seorang muslim adalah orang-orang yang merdeka dan tidak boleh terjajah oleh apa dan siapapun, termasuk dengan persoalan-persoalan yang pragmatis dalam kehidupan, termasuk juga persoalan jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Kalau kita masih risau tentang persoalan semua itu, barangkali ada yang cacat di dalam kalimat La ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan, bahkan setiap kita bertasyahud di dalam sholat kita. Nasrullahi fatun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.